Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol Cerdas, kali ini kami hadir kembali di hadapan pemirsa dengan para tokoh kita, para calon legislator kita. Dan sudah hadir di studio kami 3 orang caleg kita. Ini kenapa 3? Karena tempatnya muatnya cuma segini. Dan kami ambil dari rekomendasi yang sudah waktu itu dibuat oleh Mbak Yoyo. Kita ambil 3 besar untuk disampaikan di sini. Apalagi yang akan disampaikan oleh para caleg kita ini kepada pemirsa. Sekaligus kita buat setting acara kita kali ini dengan format talk show. Jadi kita ngobrol di sini dengan beberapa orang wakil dari warga kita. Di sini sudah hadir Pak Antonius dengan Ustadz Fitro. Sementara itu yang sudah hadir di sini para caleg kita adalah pertama Pak Irlan. Selamat datang Pak Irlan, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Pak Hamdani. Terima kasih Pak Hamdani. Sama-sama, sahabat. Dan Pak Armando. Dari partai mana? Silakan nanti sebutkan partai dari mana. Oke, kita mulai saja langsung pemirsa. Dari petahana dulu nih. Sekarang kita ada petahana, Pak Irlan. Silakan Pak Irlan. Apa nih yang ditanya nih? Memperkenalkan diri atau apa nih? Oh iya, saya sampaikan dulu topik yang kita akan bahas. Tadi belum sempat disampaikan. Ini rasanya topik yang banyak dibicarakan oleh warga kita, yaitu apa kerugian atau keuntungan dari untuk kampung kita ini apabila ada atau tidak ada wakil dari kampung kita di Dewan Kota Sawalunto. Kurang lebih begitu topiknya. Kita nanti mengalir saja obrolannya dan sekaligus ini kesempatan untuk para caleg untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan dari masing-masing dirinya masing-masing. Silakan, Tuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah. Kayak gini, di bawah dagu aja. Terima kasih ya, kami diundang sebagai salah satu dari beberapa caleg untuk memberikan masukan dan juga pendapat kita tentang persoalan yang disampaikan atau tema yang disampaikan. Kalau tentang keuntungan atau kerugian kita sebagai, kalau ada kita yang mewakili gitu ya, tentu kita akan lihat dari tupoksi kita, tupoksi DPRD gitu ya. Di sana kita bisa melihat apakah kita bisa diuntungkan atau kita malah justru dirugikan. Kita sama-sama tahu kalau tupoksi itu kan yang melekat ke anggota dewan atau ke lembaga DPRD itu kan ada 3. Ada budgeting, ya, penganggaran, ada pengawasan, dan yang ketiga adalah legislasi, atau kita biasa kalau di kota itu kita membuat perda. Jadi kita lihat aja dari ketiga fungsi itu, kalau seandainya kita tidak punya anggota dewan, apakah nagari kita, kampung kita ini bisa mendapatkan manfaat atau tidak. Misalnya tentang budgeting. Tentu budgeting dimulai dari perencanaan gitu kan, perencanaan penganggaran. Sampai anggaran itu jadi gitu ya. Itu prosesnya kan dari musrembang sampai ketok palu oleh DPRD dan pemerintah. Nah, kalau seandainya kita tidak ada, nah ini kita ingin membangun pasti dengan uang kan. Uang itu ada, keputusannya ada di anggaran, di badan anggaran, kemudian ada di DPRD, tapi dari fungsi anggaran tadi. Nah itu, kalau kita nggak ada, yang terjadi selama ini, untuk nagari atau desa, ataupun tempat-tempat yang tidak punya wakil gitu ya, itu terjadi, tidak akan menjadi prioritas gitu. Tidak ada yang memperjuangkan. Siapa yang memperjuangkan? Kalau saya lihat selama ini ya, pernah suatu saat
pada saat itu waktu di Dewan gitu ya, pada saat pembahasan, pada saat membicarakan pembangunan di negara tertentu yang tidak ada wakilnya, nggak usah lah, oh bahaslah tuhnya nggak ada wakil, katanya. Nah itu kan menyentak kita gitu, dan itu terjadi. Nah, terus yang berikutnya yang terkait dengan anggaran, tentu bagi yang tidak punya wakil gitu ya, dia hanya berharap gitu ya atas belas kasihan gitu ya, kalau saya lihat. Kalau selama ini ya akhirnya apa ya, ada mungkin dapat 1, 2, 3 gitu, tapi ya karena mungkin ada yang masih punya hubungan-hubungan tertentu lah. Itu dari sisi anggaran ya. Nah, itu kita anggaran ini kan bisa dua, yang normal, yang APBD normal, tapi ada juga yang namanya dana aspirasi atau pokir itu ya. Kalau pokir kan melekat usulannya kepada anggota dewan. Nah itu lebih parah lagi. Kalau kita nggak punya, udah Kecil kemungkinan. Iya. Misalnya ada dana sekitar 1,5 miliar, 5 tahun 7,5 miliar, ya goodbye gitu ya. 7,5 miliar ini nggak akan kita dapatkan. Kita bisa dapat paling sekali minta tolonglah sama anggota itu 100 juta, 50 juta, itu yang kita bisa dapatkan. Mungkin itu yang utama kalau menurut saya, sangat rugi kita dari segi anggaran. Kalau dari yang lain-lain, kalau masalah pengawasan maupun perda, mungkin nggak langsung mengena kepada masing-masing negara gitu. Lebih berbicara tentang kota. Gitu. Mungkin nggak begitu banyak. Paling kita ikut mengawasi pembangunan di suatu tempat, nggak harus di negara kita, di kampung kita. Mungkin itu pendapat saya. Nah, hal-hal yang lain yang tidak terkait dengan tupoksi, ini yang mungkin orang nggak pernah menyangka gitu ya, bahwa anggota dewan ini tidak hanya mengerjakan tupoksi, tapi dia juga menjadi wakil gitu kan, wakil dari kita-kita yang ada di dapilnya gitu. Nah, pada saat dapilnya memerlukan menghadapi permasalahan-permasalahan gitu, siapa yang akan dia tanya, dia minta tolong untuk menghubungkan dengan dinas, dengan wali kota, dengan lain-lain. Ini kita nggak ada. Dan itu yang terjadi banyak waktu saya jadi udah 4 tahun ini. Kepala desa punya masalah, datangnya ke kita juga gitu kan. Tolonglah Pak Dewan katanya kan. Oh itu ada masalah itu. Nah, mungkin ini penghubung ini yang kita akan kehilangan kehilangan tokohnya gitu. Rugi sangat kita nggak punya orang yang bisa memperjuangkan untuk kepentingan kita. Nah, terakhir tentu kalau menurut saya kerugian yang lain, anggota dewan ini kan dianggap sumber inilah sumber semuanya lah, permasalahan itu ada di anggota dewan. Itu yang terjadi gitu. Nanti mungkin Pak Armando bisa cerita juga gitu. Dulunya gimana? Dani pun nanti akan ceritanya kok, walaupun bukan jadi anggota dewan, karena dianggap sudah menjadi tokoh, orang masalah apapun akan datang ke kita gitu. Nah nanti kalau nggak ada kita, ke siapa mereka butuh ini, butuh itu gitu ya. Nah, dianggap anggota dewan ini dari segi ekonomi itu mapan kan ya. Nah, untuk ya bantu-bantulah urusan anak sekolah, kesehatan, dia mau pergi ke Jakarta, dia butuh dana, bantu-bantulah, itu kan semuanya larinya ke anggota dewan. Mungkin itu Pak Budi, secara umum ya, secara umum yang kami rasakan selama 4 tahun jadi anggota dewan. Ya, jadi jangan sampai ada lah kita, mungkin itu. Baik, Pak Ilan, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke Pak Hamdani. Pak Ilan dari Partai PAN ya? Dari PAN. Dari PAN. Pak Hamdani dari Partai PKS. Pertanyaan sama? Pertanyaan sama. Oh, keren beda. Itu dulu aja, nanti kita bahas Iya. sambil jalan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, salawatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pertama, atas nama pribadi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Budi, Ustaz Fitro, Ustaz Fauzul juga yang di belakang layar, kemudian Ustaz Antonius, serta masyarakat serta tim Mbak Yoyo. Terima kasih banyak. Terus terang, naik lagi sedikit. Nggak nyangka juga nih Pak Budi. Kenapa bisa kita dihadirkan bersama orang-orang yang incumbent yang sedang duduk sekarang, dan juga bersama Pak Ramondo yang juga sudah pernah berbuat. Nah, sementara kita selama ini belum ada berbuat apa-apa untuk masyarakat. Tapi alhamdulillah, karena tidak disampaikan, karena ada proses rating tadi yang dilakukan oleh tim Mbak Yoyo. Dan terima kasih juga kepada pemirsa Mbak Yoyo yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Secara umum mungkin sudah normatifnya sudah dijelaskan oleh Bapak Irlan tadi mengenai fungsi dan tupoksi kita nanti kalau duduk sebagai dewan. Walaupun saya sendiri belum pernah mencoba di anggota dewan, tentu juga sudah membaca literasi tentang hal itu. Kemudian sebenarnya untung dan rugi pastilah untung kita ketika ada perwakilan atau anggota dewan kita yang duduk untuk melaksanakan tupoksinya tadi itu. Dan jelaslah rugi kita kalau tidak ada. Ini sudah dibuktikan, dan saya juga sempat diskusi dengan salah seorang kepala desa, Pak D. Silungkang Tigo. Itu beliau mengalami bagaimana dulu ada anggota dewan, kemudian setelah itu tidak ada anggota dewan, dan juga beliau merasakan bagaimana perubahan regulasi yang ada. Kalau dulu dari 2005 sampai 2011 itu di desa hanya ada dana dari kota kurang lebih 60 juta per tahun untuk Sarpas. Dengan itulah kepala desa mengakali bagaimana pembangunan di desa yang ada 5 dusun ini. Kemudian dari 2011 sampai 2014, salah itu anggaran naik jadi 100 juta. Dibagi untuk pembangunan ini. Nah, 2014 alhamdulillah semasa Pak Armando kemarin itu sudah ada dana desa. Dan juga sudah ada dana aspirasi. Jadi sebelumnya anggota dewan sebelumnya kan tidak ada dana aspirasi, makanya desa merasa tidak terbantu. Nah, sekarang dengan adanya itu dapat rezeki yang durian runtuh lagi itu, dana desa dapat baik dari ADD dari pemerintah pusat, ADD dana desa atau ADD dari pemerintah, atau dana bagi hasil retribusi atau bagi hasil pajak yang kurang lebih anggaran 2 miliar ya dana desa kita. Nah, ditambah lagi dengan dana aspirasi yang ada dari anggota dewan itu sendiri. Tadi kita juga sudah tanya sama Pak Dewan kita, sekarang 1,5 miliar Pak. 1,5 ya. Nah, jadi dengan adanya itu tentu gerak pembangunan baik fisik atau non fisik serta yang menjadi visi misi dari kepala desa tersebut dengan gampang bisa dikerjakan, dengan catatan kepala desa tentu sinkron dengan anggota dewan terpilih. Jangan sampai nanti kepala desanya malah tidak sinkron dengan kepala desa, dengan anggota dewan yang terpilih. Nah, kemudian tentu pengaruh-pengaruh lain sebagaimana sudah sampaikan Pak Irlan tadi itu. Pengaruh kedewanan itu pasti ada, baik masyarakat yang sipil atau masyarakat yang ASN juga akan merasakan terus terang gitu ya. Bagaimana beliau merasakan dengan adanya keterwakilan anggota dewan kita gitu. Banyak sekali manfaatnya yang dirasakan oleh masyarakat dengan kehadiran anggota dewan itu. Mudah-mudahan kita berharap di 2024 ini minimal bertambahlah hendaknya anggota dewan. Bertambah minimal ya Pak Mandel. Insyaallah. Dari 1 minimal dari 3 atau 4 gitu, kita usahakan. Jadi dengan itu semakin banyak, semakin kuat kita Nagori Silungkang dan masyarakat Dapi 3 tentunya untuk melaksanakan pembangunan baik fisik ataupun non fisik. Nah, di segi pemerintahan juga seharusnya ketika ada anggota dewan, sekarang alhamdulillah Pak Irlan dari PAN itu kan juga kemarin itu sebagai pemerintahan juga dari PAN. Setidaknya nanti kita di tokoh masyarakat bisa menghubungi anggota dewan, program apa yang kita inginkan, program-program apa yang diinginkan masyarakat bisa disalurkan langsung kepada pemerintahan karena beliau satu partai, lebih gampang gitu. Nah, dia tidak oposisi gitu. Contoh kita ingin keagamaan anak-anak kita ini harus kita perbaiki. Kita menginginkan bagaimana pendidik, guru-guru TPQ,
kemudian pengajar didikan subuh, kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak yang memandikan jenazah ini kita perhatikan. Kita buatkan programnya, kita mintakan kepada anggota dewan untuk disalurkan kepada pemerintah nantinya tanpa mengganggu dana aspirasi yang sudah ada tadi. Iya. Nah, itu salah satu mungkin yang kebetulan kita juga belum menjadi anggota dewan yang terbayang seperti itu. Entah ada regulasi seperti itu atau enggak. Jangan-jangan nanti ini sekedar ide saja, tetapi ternyata ada yang membatasi. Nah, mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan nanti. Kemudian yang terakhir, kita juga sebenarnya sekarang caleg ini, kita sebagai caleg harusnya bukan hanya memikirkan atau mempersiapkan diri ketika duduk. Kalau duduk oke lah apa yang ini yang kita lakukan. Harusnya kita juga berkomitmen. Ketika saya tidak duduk, saya juga akan berhak loh kita mengambil aspirasi, menyampaikan aspirasi kepada anggota dewan yang duduk, karena suara kita adalah pendongkrak dari suara anggota dewan yang duduk tersebut. Itu yang di kota kita berhak. Maka kita upayakan minimal 1 atau 2, minimal ada program-program kita yang kita salurkan. Jadi nanti mudah-mudahan tokoh masyarakat juga tidak berlepas diri dengan caleg yang ada ini untuk mendesak. Nah, ini lo anggota dewan kamu kan ada duduk ini. Ini program kami dari desa, dari KAN segala macamnya. Tolong salurkan. Ini untuk tingkat kota. Apalagi di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi. Atau tingkat RI nanti kalau anggota dewan kita. Nah, kalau dia duduk sebagai anggota dewan tentu powernya semakin kuat. Anggota dewan meminta ke Dewan DPRD provinsi atau DPR RI gitu, pusat. Mungkin itu kalau dari saya pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat ya, atau mudah-mudahan saya tidak salah dalam penyampaian. Tentunya Pak Mando sama Pak Idan yang sudah berada di dalam itu yang tahu. Kalau kita kan belum pernah di situ, rasa-rasa seperti itulah yang terjadi gitu. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dani. Sekarang kita beralih ke Pak Armando. Pak Armando pernah juga di DPRD sampai 2014 ya? 14-19. Silakan Pak Armando. Baik, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung rugi sudah apa yang disampaikan Tuh Irlan tadi. Itu benar adanya. Sebagai dewan, kalau kita jadi anggota dewan, kan tujuannya kesejahteraan sosial. Nah, di kesejahteraan sosial ini program pemerintah yang perlu ada intervensi. Yang mau mengintervensi ini kalau keterwakilan kita tidak ada siapa? Karena kesejahteraan sosial itu terwujud karena ada praktek, aktivitas, pendekatan, dan intervensi. Intervensi ini siapa kan gitu? Tentu anggota dewan yang intervensi. Kalau dilihat dari keuangan kota, tentu tidak bisa mencukupi seluruh karena keterbatasan anggaran ya Pak D. Ya. Defisit. Iya, bagi yang tidak ada keterwakilan itu tidak ada yang akan memperjuangkan. Karena skalanya prioritas ya. Di situ. Jadi kalau ada keterwakilan, kita bisa mengarahkan, ada intervensi lah di situ. Kita bisa mengeluarkan argumen-argumen yang cerdas lah, biar pemerintah juga bisa menerima. Saya rasa kalau kerugian tidak ada, jelas di situ. Program-program pemerintah itu kan mencakup semua, tapi yang intervensi ini tidak ada. Karena keterbatasan anggaran tadi ya Pak Dea. Begitu juga dengan regulasi-regulasi yang akan dibuat oleh pemerintah. Apakah ini regulasinya menguntungkan, ada yang menguntungkan yang masyarakat atau tidak? Tapi semua aturan pasti menguntungkan. Apa program-program pemerintah yang dibikin itu kan diperdakan semua ya Pak Di. Nah, apa kita bisa masuk ke daerah kita atau tidak, kan anggota dewan yang memperjuangkan, yang akan memperjuangkan anggaran bisa masuk ke daerah kita. Kalau tidak, ya jelas kita lihat contoh
ada daerah yang tidak ada keterwakilan, ya nggak perlu disebut. Iya. Ya, tuh udah disampaikan tuh Irlan. Jadi kejarannya adalah kesejahteraan sosial tadi, yang intervensinya itu yang perlu. Jadi kerugian besar kalau daerah kita tidak mempunyai keterwakilan. Saya rasa cukup Baik. Pak Budi. Makasih Pak Armando. Pak Armando dari Partai Kebangkitan Bangsa ya, PKB. Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Oke. Baik, terima kasih Pak Armando, Pak Mani, Iya. Pak Irlan Iya. atas penyampaiannya tadi. Nah, kita sekarang minta nih dari para penanggap kita, atau mungkin kita langsung diskusi tanya jawab. Saya persilakan dulu kepada Ustadz Fitro. Silakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada 3 anggota dewan kita yang sudah hadir calon ya. Mudah-mudahan, amin. Amin lah. Doa sih Pak. 3 calon legislatif kita yang sudah hadir dengan undangan kami, walaupun melalui grup ya, walaupun dengan kesibukannya. Mungkin saya di sini mewakili masyarakat lah, istilahnya dari masyarakat. Sudah sama-sama kita dengar tadi pemaparan dari 3 calon legislatif tadi. Mudah-mudahan ketiganya naik. Amin. Amin. Bahwasanya untung dan rugi sudah dijelaskan tadi, bagaimana untungnya ada anggota dewan, bagaimana ruginya. Apalagi kita masyarakat tipikal masyarakat Selungkang ini adalah berdagang. Kalau berdagang pasti yang di dalam otaknya untung dan rugi, ya kan? Sudah dijelaskan tadi, mungkin masyarakat lah bisa menilai, pendengar dimanapun berada yang mendengarkan talkshow ini bisa saling menilai bagaimana keuntungan dengan adanya anggota dewan dan bagaimana kerugiannya kalau tidak ada anggota dewan. Mungkin saya berpesan gitu aja. Marilah kita sebagai masyarakat harus lebih cerdas dalam berpendapat. Karena banyak kita lihat di tengah-tengah masyarakat, terutama kalau masalah pileg ini, yang dipikirkannya diri sendiri gitu. Apa yang kambo yang diberikan kepada dirinya. Jadi dia berpikir kalau tidak ada, tidak dipilih. Nah, inilah mindset seperti ini yang harus kita berpikir, kita rubah sesuai dengan judul channel ini, Ngobrol Cerdas. Kemudian dan juga bagaimanapun yang akan memperjuangkan nagori kita tentu caleg kita sendiri. Tidak otomatis secara apa sajalah, hubungan apa saja pasti yang dilulukan adalah nagorinya atau kampungnya. Tidak akan mungkin orang lain yang memikirkan kampung kita. Mungkin 1-2 mungkin melalui regulasi kita, melalui pertemanan atau kita minta kepada mungkin 1-2. Karena saya lihat dari kalau selama tidak ada anggota dewan, memang ya tidak ada sama sekali pembangunan, kecuali mungkin 1-2 dari anggota dewan untuk sekolah misalnya kan, seperti pagar sekolah atau untuk lokal. Mungkin itu hanya 1-2 dalam setahun. Jadi pesan saya sebagai anggota masyarakat, mungkin marilah kita datang beramai-ramai pada tanggal 14 Februari 2024 itu, jangan kita golput. Karena sebagaimana juga dari MUI kan, Majelis Ulama Indonesia sudah berfatwa bahwasanya perlunya umat Islam untuk ikut andil dalam mencoblos gitu. Bahkan mengatakan yang tidak mencoblos itu haram hukumnya. Kan itu ada yang fatwa daripada Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan demikian. Kemudian pilihlah caleg-caleg yang dari nagori kita, dan kita bisa menilai siapa yang patut dan mungkin untuk bisa mewakili suara kita ini untuk menjadi anggota dewan legislatif di kota kita. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya langsung aja ke Pak Antonius. Boleh menanggapi, boleh bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang ke 3 caleg kita dari Nagori Selungkang.
ada beberapa yang perlu ditanyakan itu. Iya. Saya lihat dari akar rumput. Mereka mulai memperbincangkan tentang pembangunan lewat musrembang desa. Banyak harapan dari masyarakat. Pembangunan yang direncanakan terlaksana. Setelah dari musrembang desa naik ke musrembang kecamatan. Di situ sudah dihadirkan, biasanya diwakili oleh para anggota dewan berdasarkan dapil. Sampai ke musrembang tingkat kota. Nanti masuk dalam pembicaraan antara pemerintah kota dengan anggota dewan. Yang menjadi pertanyaan saya, apa yang terjadi ketika musrembang desa sudah dipikirkan masak-masak? Sampai di kecamatan hilang karena nggak ada perwakilan dari Nagori Silungkang. Itu banyak sering terjadi itu. Yang menjadi pertanyaan saya, ketika tidak adanya keterwakilan dari Nagori Silungkang, betapa banyak kerugian yang akan didapat. Karena kita menyadari keterbatasan dana desa. Tiap tahun ke tahun berkurang terus. Nggak bertambah. Saya sering tanya sama desa, bagaimana bertambah? Berkurang. Berapa? 200 juta. Nah, yang kasihan kepala desa. Sering megang kepala gitu loh. Apa yang direncanakan, kadang mencari dulu ke rantau dan lain sebagainya. Saya berharap sebagai salah satu pemilih, ya kalau nggak 1 minimal 2 dan 3 lah bisa mewakili kita. Karena satu suara sangat berharga. Ketika kita salah memberikan suara kita kepada orang-orang yang tidak patut, tidak mungkin membantu Nagori kita, kenapa kita serahkan? Kita perlu menghargai diri kita. Bahwa kita sebagai seorang pemilih yang terhormat, wajib kiranya memberikan suara yang terbaik kepada caleg-caleg yang kita anggap patut dan mungkin. Jadi saya berharap kepada ketiga caleg kita yang sudah diseleksi, mudah-mudahan kalau Allah izinkan ketiga-tiganya naik. Amin. Ya. Karena keterwakilan ini akan memberikan keuntungan. Ketika tidak ada keterwakilan, kita hanya banyak mengeluh nanti. Sulit perjalanan hidup kita. Dan saya berharap lagi kepada pemilih kita sekalian, marilah kita hargai walaupun satu suara saya sama satu suara seorang presiden. Satu seorang buruh sama seperti satu suara seorang anggota dewan, seorang profesor, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita hargai hak milik kita. Jangan distandarkan dengan materi. Rugilah kita. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, nih. Langsung ya. Kepada siapa? Ketiganya nampaknya itu. Siap. Apa yang bisa diupayakan kepada para caleg agar para pemilih kita ini pemilih yang terhormat, ikhlas dan ridho untuk memberikan suara ke caleg-caleg Nagori yang terpilih nanti. Itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duluan aja. Yang mau jawab silakan duluan aja. Ditukar nggak? Iya. Saya coba ya. Bebas aja. Silakan. Bisa ini kan masalahnya strategi kampanye. Mungkin beda-beda kita strategi kampanye bagaimana. Iya. Pertanyaan sangat menarik. Apa yang di usahanya agar pemilih itu betul-betul dari hati memilih kita.
Kan itu intinya seperti itu. Jadi tidak ada intervensi dari partai, tidak apalagi intervensi dari uang kan, atau lagi intervensi dari mama, dari kampung dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi menilai dan melihat sebenarnya apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Ketika selama ini kita melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala membantu masyarakat, apa yang kita upayakan kita lakukan, maka insya Allah ketika kita butuh dengan masyarakat tersebut, mereka dengan hati akan memberikannya kepada kita. Tapi kalau kita niatkan, saya ingin membantu ini, saya ingin pergi ke kuburan, saya ingin pergi melayat agar nanti saya dipilih, maka insya Allah itu tidak akan terpilih. Karena kita mengalir, karena itu ada tugas kita, itu adalah kewajiban kita. Nah, ada satu hal yang menarik biasanya, karena saya lumayan dekat dengan Bapak Hermanto ya. Kalau beliau tuh bilang, sekarang punggung ibu-ibu atau bapak-bapak yang gatal, saya yang menggarukkan. Saya memenuhi kebutuhan, memenuhi keinginan dari ibu-ibu, minta ini, minta itu, segala macamnya. Maka suatu saat jika punggung saya gatal-gatal, tanggal 14 tentu ibu-ibu juga yang akan menggaruknya. Itu istilah beliau. Artinya, kalau selama ini kita datang ke masyarakat, mendapatkan hati masyarakat dengan cara apapun, dan dengan tidak niat, dengan niatnya untuk tidak mendapatkan suara mereka atau mudah-mudahan milih Ambon nanti macam tidak, maka itu akan gampang kita dapatkan hati masyarakat seperti itu. Mungkin itu kalau dari saya pribadi seperti itu. Jadi tidak ujuk-ujuk 6 bulan lagi mau kampanye, datang ke masyarakat, kita rayu masyarakat, kita bujuk masyarakat, kita sampaikan visi misi kita, kemudian kita berikan uang. Maka saya yakin dan percaya masyarakat yang cerdas, yang sesuai dengan kita harapkan ini tidak akan memberikan suara kepada yang demikian. Terima kasih. Silakan Pak Arman. Tambahan. Nah, aku aja. Tambah. Biasanya Mando dulu nih, yang karena dia Update nama kan? lebih senior ya, pengalaman, lebih lebih senior. senior secara apa namanya sebagai anggota dewan. Tapi ya karena umur kali ini. Umur saya lebih tua. Menghargai yang lebih tua. Jadi sebelum menjawab apa yang disampaikan Ustaz Anton tadi tentang musrembang, ini benar yang terjadi itu. Jadi dari musrembang desa, dari dusun dulu ada dusun, desa, kemudian kecamatan, masuk ke kota. Nah, kalau sampai kecamatan masih ada lah dikasih 1, 2, 3 gitu ya, karena tiap desa tuh punya prioritas. Nah, tapi sampai kota itu kan dihubungkan sama ketersediaan anggaran gitu. Kalau anggarannya nggak ada, berarti ada yang dicoret, ada yang diusulkan untuk nanti menjadikan dulukan gitu ya dimasukkan jadi APBD. Nah, itu siapa yang akan mengusulkan, yang akan memperjuangkan itu? Nah, kalau bukan anggota dewan nggak ada, karena itu duduk antara anggota dewan bersama dengan sebagai badan anggaran maupun anggota dewan secara umum dengan dinas terkait gitu. Nah, ini yang mungkin perlu kita. Adapun anggota dewan itu juga belum tentu gitu. Kita yang udah ada aja belum tentu, karena memang bagaimana memperjuangkan dari dana yang ada ini kan nggak gampang. Saya ingat waktu kita berjuang untuk kantor desa 2 maupun 3 gitu, udah hampir hilang lah semuanya. Tapi ya pokoknya kita minta ya ada ancaman-ancaman dikit juga lah kalau kayak gitu kan. Mau nggak mau, tadi yang disebut Bang Mando tadi itu adalah intervensi. Kalau ada intervensi nggak mungkin. Makanya disebut perjuangan ya. Perjuangan gitu, harus ada yang memperjuangkan. Kalau nggak mungkin itu. Nah, mungkin itu. Kalau untuk yang pertanyaan tadi, jadi saya ambil contoh gitu ya. Tahun 90-an itu saya kan nggak pernah berpikir untuk menjadi anggota dewan gitu kan. Tapi karena kita udah aktif di organisasi yang bersifat sosial gitu ya, termasuk keluarganya Ustadz ini kan pinter-pinter nih. Kami mencoba mencarikan dana untuk sampai sekolah tuh sampai tamat. Tapi kan nggak pernah saya berharap saya nanti jadi mau nyalek jadi anggota dewan nanti biar mereka yang milih, nggak pernah. Nah, itu tiba-tiba suatu saat 2019 terjadi itu.
ada seseorang datang ke saya, Mama, le tahu dia Bonda katanya. Tahu nggak sama saya gitu? Enggak tahu. Mama teman sekolahkan Ambon dari sampai tamat katanya. Awak sampai begitu dia. Insya Allah kita akan dukung Mama jadi anggota dewan. Nah, yang seperti ini yang menindaklanjuti apa yang disampaikan Ustadz Dani tadi gitu ya. Ini kan pekerjaan-pekerjaan yang apa namanya? Yang kita nggak berharap bahwa kita akan. Nah, ini yang kadang-kadang terus terang gitu ya. Di tengah perjalanan saya jadi anggota dewan gitu, ini Ustadz ini apa? Kadang-kadang naik turun gitu tingkat ini pencitraan pada kita pengen Iya. tapi kalau kita set gitu ya, saya nggak mau nyalak lagi gitu ya, itu enak tuh, paling enak gitu. Makanya bilang itu dulu ya. Tanya Ustadz Dani ini, saya dari awal bilang saya nggak mau lagi, saya bilang, cukup satu kali dan bisa kita berikan contoh bahwa gunanya sebagai anggota dewan itu ini. Oh, itu enak kerjanya tuh. Waduh, keikhlasannya udah tingkat tinggi itu. Siapa aja mau dikasih kita udah. Nah, terakhir kan mau nggak mau ada turun gitu ya. Ada karena masukan-masukan dari luar lah. Tolonglah orang yang dikasih beasiswa PIP ini yang tertentu katanya kan, yang kira-kira kan memilih. Ada masukan-masukan itu, satu dulu enggak siapa aja. Awak gitu, awak siapkan gitu. Nah, memang kita berharap bahwa kita ini dipilih karena memang tadi rasional gitu. Kalau mengenai pemilih emosional ya ini agak susah juga kita hindari gitu ya. Karena mereka udah terikat sama apa ya? Emosional ini kan karena ada keluarga, udah dekat. Itu yang susah kita hindari. Ini yang kena kan sekarang saya gitu yang lebih banyak. Dulu orang-orang yang memilih kita di 2019, sekarang 5 orang mencalek gitu, dan itu pasti hilang. Pasti mereka akan memilih keluarganya gitu. Nggak pasti juga sih, kalau mungkin ada ini ya, kita masih berharap ada rasional tadi. Kalau rasional kan gampang, kata teorinya itu rasional itu kan kita orang membandingkan apa yang kita lakukan dengan yang dilakukan orang lain, itu ya berpikir rasional. Rasio kata Pak Capresnya Pak Amin nih, saya membaca tadi nih. Apa sih itu rasional? Oh, ternyata rasio itu kan membandingkan kan. Nah, mungkin itu menjawab pertanyaan Ustadz Anton tadi. Baiknya memang begitu. Terima kasih. Pak Armando, silakan. Baik, terima kasih Pak Anton, Pak Budi. Jadi lupa nih pertanyaannya apa nih karena dengar. Jadi lupa pertanyaan apa tadi itu Pak Anton. Diulang lagi. Ya. Bagi pemilih kalau saya berharap itu yang ada katanya golput ya harus tidak golput, harus mempergunakan hak-haknya, karena hak mereka dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Gitu aja Pak Anton. Baik, cukup Anton. Dari saya nih ada pertanyaan. Mungkin warga kita banyak yang tidak tahu mungkin ya. Mungkin bisa dikasih pencerahan juga. Dilihat dari jumlah penduduk, ini kita bicara mengenai apa yang sudah terjadi ya. Kita ada 8 kursi di dapil ini, 2 kecamatan. Kenapa 8 kursi? Kemudian ini sebetulnya pertanyaan ke KPU, tapi mungkin para caleg kita juga bisa membantu menjelaskan kepada warga kenapa 8 kursi, dan sepatutnya kita ini kalau dihitung dari jumlah warga aja gitu, berapa sih sebenarnya pantas-pantasnya kita ini calon wakil kita yang duduk di Dewan Kota gitu, berapa kursi seharusnya gitu kalau cuma melihat jumlah warga. Nah, ini mungkin bisa, siapa yang bisa kasih penjelasan? Pak Modo mungkin yang udah lebih lama. Mungkin Gimana ya? saya bisa, tapi Iya, kita bagaimana penentuan kursi, kita melihat dari anu aja nih, Pak Budi.
dari jumlah pemilih, mungkin dari jumlah penduduk, Jumlah DPT ya. jumlah DPT lah. Hmm. Kalau di Talawi ada berkisar 13-an ya Ribu. pemilih, 13.000, beda-beda 600 kurang sama Berangin. Mereka 66 kursi. Kalau Silungkang dan Lembah Segar digabung itu kan berkisar 18.000. Hmm. Emang jadi 8 mungkin gitu. Kita nggak tahu juga anak gimana hitung. Kalau hitungan rincinya pasti ada aturannya. Ada aturannya. Keterbatasan daripada 20 ini kan kita di bawah 100.000 penduduk ya, jumlah penduduk lagi ya yang dihitung. Jadi ya gitu, kalau hitung-hitungan aturannya kita juga udah blank dengan masalah itu. Oke dulu Pak Anton. Kini rinci yang lagi duduk ini jelas ini. Bagaimana cara bagiannya? Akhir pertanyaan ini kayaknya Pak Budi ini kenapa nggak kita dapil sendiri aja gitu selagi ini. Cah. Itu nanti ini apa dengan kita kalau kita Betul, misalnya betul. kita bagi 4 atau dia 5, Gitu. kita 3. Betul. Gitu. Pertanyaan berikutnya begini. Jadi mungkin kalau saya bisa memberikan informasi, memang kalau untuk membagi 866 ini udah KPU udah menghitung gitu ya, menghitung karena jumlah penduduk. Lebih ke jumlah penduduk. Nah, kalau 20 anggota karena jumlah penduduk juga di bawah 100.000 ya. Nah, kalau kita 2 kecamatan dapat 8 orang gitu ya. Apa mau lanjut ke yang tadi proses usulan tadi? Karena ini sudah dilakukan sekitar tahun 2023 untuk mengusulkan Kecamatan Silungkang ini punya dapil sendiri. Cuma mungkin saat itu belum seserius masyarakat belum serius benar untuk mempersiapkan untuk meminta itu. Walaupun sudah ada hitung-hitungan gitu ya. Hitung-hitungan kalau misalnya jadi 4, kemungkinan ada kemungkinan besar 5-3 misalnya, Atau 4-4 dan gitu bukan ya. 4-4 nggak jadi perhitungan itu. Karena kalau lihat lagi mungkin malah Berangin yang akan bertambah jadi 7 gitu. Tetap 3-4 terus Berangin jadi 7 kalau dibagi proporsional per kecamatan ya. Nah ini bisa kita coba. Tapi sebenarnya kalau menurut saya tuh yang sekarang ini ya ada plus minusnya lah. Bagi seperti saya gitu ya yang sedang duduk, mungkin dengan adanya selama 4-5 tahun ini kita melakukan komunikasi gitu dengan masyarakat Lembah Segar, kita juga punya calon-calon pemilih dari kecamatan lain. Apalagi misalnya Armando gitu ya, tinggal di Lembah Segar ya, masuk ya. Nah, itu kan punya peluang untuk menambah di sekitar sana gitu. Kalau udah dipisahkan gini, memang ada kepastian kita dapat gitu ya. Siapa yang dapat pasti dari kecamatan Silungkang. Tapi peluang untuk mendapatkan suara-suara dari yang luar ini kan kita nggak bisa lagi. Kita ya akan ada ketergantungan juga. Jadi memang ada plus minus minusnya gitu ya. Gini tuh Pak Budi. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi yang lain? Saya dari satu lagi nih pertanyaan. Ini kebetulan yang 3 ini adalah yang direkomendasikan oleh Mbak Yoyo. Semuanya ada 14. Nah, sementara itu ada wacana di warga bahwa kalau 14 yang maju semua gitu, tentu dibagi 14, logikanya begitu kan, logika gampangnya gitu. Yeah. Sementara pemilih cuma sekian gitu. Berarti ada chance sebagian suara di antara caleg 14 tadi yang memang tidak duduk gitu. Artinya suara terbuang. Nah, ini seperti apa nih chance-nya buat kita, dan apa memang kita sudah ada pembicaraan mengenai Mbak Yoyo gitu untuk merekomendasikan supaya ada warga kita yang mewakili dan duduk di
Dewan Kota. Tetapi sekarang kenyataannya yang maju masih 14. Nah, ini mohon tanggapan dari masing-masing caleg mengenai situasi ini. Kalau saya melihat mungkin gini ya, untuk kampung kita nih, perbanyak aja orang yang datang. Nah, jadi sebagai gambaran dulu 3.800 ya, khusus bicara OSO 23 ya. DPT-nya itu 3.800, yang datang ke TPS itu hanya 2.800. Hilang 1.000 ya. Nah, hilang 1.000. Yang memilih caleg Selungkang itu 1.300. 1.500 bisa dibilang memilih dari caleg luar Selungkang. Nah, sekarang usahanya adalah yang mungkin tak jauh beda, 3.800 lebih lah sekarang ini DPT-nya OSO 23 ini. Nah, ini kita naikkan misalnya jadi 3.200 gitu. Jadi ada 400 tambahan. 400 tambahan ini kan besar ini. Untuk bisa memberikan peluang yang lebih besar kepada orang-orang yang dianggap mungkin. Nah, kan kalau Patui Amboraso seluruhnya lah Patui lah. Sampai boleh kalau enggak. Tapi kalau mungkin kita bicara tentang peluang masing-masing kita di partai kita gitu. Karena saya enggak bersaing sama Hamdani sama Pak Mando gitu ya. Secara untuk duduk itu saingan saya adalah kawan-kawan gitu. Partai. Untuk mendapatkan suara memang kita ini ada persaingan, tapi untuk duduk di partai di mana mendapatkan kursi itu saya. Jadi caranya yaitu Pak Budi, kalau bisa ada usaha bagaimana supaya 3.200. Nah, kebetulan saya sudah mendata gitu ya. Nah, ini tinggal carikan solusi lah gitu ya. Hampir 200 sekian lah anak-anak kita atau yang berKTP Selungkang ini ada di Padang gitu. Sedikit di Pekanbaru, di Batam, tapi di Jawa juga ada. Nah, ini usaha untuk mendatangkan mereka gitu, satu. Yang kedua, mungkin masih ada. Nah, ini yang saya nggak punya data. Memang nggak mau datang ke TPS itu gitu. Ada usaha-usaha lah dari siapa gitu. Apa yang menarik supaya mereka datang gitu. Nah, ini perlu kita cari solusinya ya. Ada ide dulu, door prize misalnya kan. Nah, ini kan bisa juga. Mungkin ini perlu dipikirkan lah. Supaya menambah tadi gitu. Nah, kalau untuk menambah yang dari 14 ini, walaupun ini kontroversial dari caleg-caleg yang lain nih, ini sudah dilakukan dengan memasang baliho-baliho gitu ya. Nah, ini udah cukup baik lah. Menurut saya terus memberikan informasi sebanyak-banyaknya tentang orang-orang ini, melakukan sosialisasi. Saya rasa udah baik. Cuma usaha untuk mendatangkan orang yang lebih banyak ini saya belum melihat gitu. Ini Ya, salah baik, satu baik. usulan. Ada tambahan? Kita menyambung ini bukan menambah. Menyambungnya gini mungkin Pak Budi. Kita juga berharap ini kepada para tokoh lah untuk menyuarakan supaya meramaikan TPS. Para tokoh, kalau kita ya pastilah menyuarakan untuk datang ke TPS. Ini pada mama-mama yang berpengaruh lah untuk menyuarakan. Itu aja Pak Budi. Baik. Jadi intinya untuk meramaikan pesta demokrasi ini, satu poin yang cukup sudah kita bahas cukup lama sebetulnya, bahwa jangan sampai jumlah pemilih yang datang ke TPS itu seperti yang lalu-lalu. Kita coba tingkatkan, perbanyak. Ya, jadi dalam kesempatan ini pula kami sampaikan kepada warga, datanglah ke TPS, karena rugi kalau kita tidak lakukan itu. Tadi kita sudah bahas ya. Iya. Dan Ada kerugiannya. Tambahan satu nih, baru saya kaget juga ada informasi. Mic-nya atau Di kecamatan lain itu ada yang sampai 90% kehadiran. di Talawi itu. Gimana caranya gitu untuk mendapatkan suara itu dengan berbagai cara 90%. Nah, kita kan cuma 75%. 70. Kemarin 70 sampai 75. 67 masalah.
Ya, jadi ini satu tantangan buat kita karena yang ingin mendapatkan hasilnya adalah kita gitu. Iya. Jadi ini himbauan kepada warga kita, datanglah ke TPS, perbanyak warga kita yang mencoblos. Ini pengaruhnya besar sekali. Iya. Oke, lagi, kemudian Pak Budi, ya kalau boleh. Pak Tamdi. Sudah dirangkum semuanya tadi, cuman ada satu hal kalau menurut saya pribadi ini menarik ya. Saya pernah berkunjung ke suatu tempat dan katanya ini kebetulan di masjid ya, masjid atau musala atau surau. Mereka sebenarnya kami sudah sepakat untuk golput nih Ustaz. Sudah sepakat untuk golput nih sebenarnya. Wah, Katanya serem. saya sempat gali informasi kenapa. Ya ternyata mungkin akumulasi dari kekecewaan atau bisa jadi kurangnya informasi yang mereka dapatkan sehingga mereka berpikir sama aja ado ndak ado anggota dewannya. Nah, jadi sekarang kita juga berharap nanti mudah-mudahan kalau dapat 14-nya duduk, tapi nggak mungkin ya. Ada yang duduk nanti di antara kita caleg yang 14 itu betul-betul informasi itu sampai kepada masyarakat sehingga mereka tidak menyangka dia itu tidak diperhatikan. Karena diberikan teman informasinya tidak sampai. Atau memang kita terlupa dengan masyarakat untuk lebih memperhatikan sehingga pada periode selanjutnya sama aja nya adu ndak adu dawat ndak adu pengaruh. Nah, mudah-mudahan nanti caleg yang ada sekarang ini diizinkan oleh Allah untuk duduk kemudian berkomitmen bersama-sama berkomitmen untuk menjaga hati masyarakat tersebut supaya periode selanjutnya mereka lebih bersemangat untuk ikut dalam pileg ini. Mungkin itu. Ya. Mungkin dari Ustadz, dari Pak Anton, atau sebagai penutup sebelum kita tutup sesi kita, minta dulu tambahan closing statement lah dari penanggap dulu, kemudian kita gilir nanti ke masing-masing caleg. Silakan Ustadz. Baik, mungkin kalimat penutup daripada sisi talkshow ini yaitu marilah kita datang beramai-ramai pada tanggal 14 Februari 2024 karena satu suara kita ini berpengaruh untuk 5 tahun ke depan pembangunan terutama di Nagoriawa dan khusus umumnya di Kota Sawalunto. Mungkin itu saja. Kepada para pemilih, marilah kita sama-sama tanggal 14 Februari kita datang menyalurkan suara kita bagi yang saudara-saudara kita yang masih berdagang. Ya bisalah untuk menyisihkan waktu karena waktu ditunggu sampai jam 12. Nah, ya. Coba. Karena dulu Pak Ahmad dulu atau gantian, boleh? gantian nggak? Gantian boleh. Terima kasih, Pak. Sekalian kampanye katanya tuh. Boleh. Sekalian kampanye, diberi kesempatan. Begini dong ya. Pada para yang sudah mempunyai hak suara, yang sudah mempunyai hak untuk memilih, mari kita beramai-ramai datang ke TPS dengan baca basmalah diakhiri dengan alhamdulillah. Iya. Udah itu aja. Silakan. Iya. Ustadz Hamdani. Cukup. Kalau sebagai closing statement, tentu dengan beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, termasuk kegiatan ini harapannya besar nanti pemilih datang gitu. Kalau dari saya pribadi sebagai caleg PKS nomor urut 1, sebut nomor Pak Mando ya, berharap juga kepada masyarakat, sebagaimana apa yang saya sampaikan sebelum kita podcast dulu, saya Hamdani mewakafkan potensi diri untuk masyarakat di Dapil 3 ini, termasuk di Selungkang. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan nanti untuk duduk agar nanti kegiatan dalam rangka berbuat untuk masyarakat lebih leluasa dan lebih banyak lagi. Dan juga saya sampaikan kalau kemungkinan kita calonkan duduk dan tidak duduk. Dan kalau duduk alhamdulillah kita lebih banyak bisa berbuat, dan kalaupun tidak duduk insya Allah saya akan tetap berbuat semampu dan sebisa mungkin untuk masyarakat kita di Dapil 3 ini.
Mungkin saja. Hamdani nomor urut 1 PKS. Janji. Boleh kampanye. Boleh kok dalam masa kampanye gitu. Iya. Terima Terima kasih Pak Budi, kawan-kawan. Closing statement ya. Saya Irlan dari PAN nomor urut 1. Berharap kita tidak hanya dituntut untuk kita caleg-caleg yang cerdas gitu ya, yang patuh katanya kan dituntut itu kan. Kita berharap juga supaya pemilih gitu ya melihat kepatutan dan juga kemungkinan kita ini duduk gitu. Jadi bukan hanya karena sentimen pribadi, karena emosional gitu ya. Akhirnya kalau udah emosional mau nggak mau nanti ya bisa-bisa di antara kita nggak ada yang duduk gitu. Karena yang berpikir bukan lagi rasional gitu ya. Nah kita berharap benar-benar lihatlah kalau melihat belajar kita mengenai patuh, lihatlah rekam jejak kita selama ini apa yang kita lakukan gitu ya. Nah, kalau lihat mungkin ya pelajarilah. Leka duduk, leka bisa mengalahkan kawan sa partai. Itu kan bisa dipelajari, bisa dilihat, bisa cara dilihat-lihat gitu ya, dianalisa. Jadi itu mungkin Pak Budi ya, kita harapkan tanggal 14 nanti, 14 Februari nanti makin banyak yang hadir, peluang kita makin besar untuk duduk. Nah, terakhir di awal pada saat kita bicara Bayoyo gitu ya kan luar biasa keinginan masyarakat untuk dapat tambahan gitu ya, wakil 2 atau 3. Nah kalau saya sih menangkap ya mudah-mudahan tidak salah gitu ya, bahwa saat ini kita dianggap berhasil gitu. 1 berhasil, kalau cuma 1 sayang gitu, pengennya 2 dan 3 gitu. Betul. Ini mungkin yang perlu kita sayang kan, hanya cuma 1,5 miliar, 7,5 miliar. Kalau 3, 22,5 miliar bisa kita kumpul. Artinya kan begitu kalau saya tangkap ya. Mudah-mudahan tidak salah. Jadi silakan kita datang ke TPS dan pilihlah di antara kami. Mudah-mudahan di antara yang 14 ini yang patuh dan mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi kepada kita di saat kita nanti melakukan misi kita sebagai pemilih. Jadi channel ini pun kita adakan supaya kita para pemilih menjadi lebih cerdas dalam memilih, seperti tadi disampaikan oleh Pak Irlan tadi. Kita gunakanlah rasional kita. Rasional itu adalah rasio. Rasio itu adalah membandingkan. Bandingkanlah, kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana. Nah, gitu. Jadi itu berarti kita menggunakan akal sehat kita. Dan itulah yang insya Allah akan memberi kemajuan kepada kampung kita di masa depan. Sekali lagi, tanggal 14 Februari, ajak semua sanak kita, sanak saudara kita yang mempunyai hak pilih untuk datang ke TPS. Ini menentukan, sangat menentukan masa depan kita di 5 tahun ke depan. Dan kita doakan bersama, mudah-mudahan ada di antara caleg kita yang duduk, bahkan lebih dari 1 yang sudah ada sekarang. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Demikianlah pemirsa perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.